Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Anjani, Stambuk A221-20023 dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Dalam video ini, saya akan menjelaskan terkait rantai makanan pada ekosistem perairan lentik. Langsung saja kita simak bersama-sama penjelasan berikut ini. Sebelumnya, kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu rantai makanan. Jadi, rantai makanan merupakan sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Kemudian proses rantai makanan. Jadi pada kejadian rantai makanan terjadi suatu proses makan dan dimakan dalam suatu urutan tertentu, dan setiap tingkat dari rantai makanan dalam sebuah ekosistem disebut juga dengan tingkat trofik. Dari sini juga kita bisa melihat bahwa rantai makanan merupakan proses pengalihan energi dari sumbernya dalam tumbuhan melalui sederetan organisme yang makan dan yang dimakan. Kemudian kita masuk pada ruang lingkup rantai makanan. Jadi seperti penjelasan sebelumnya bahwa rantai makanan dalam sebuah ekosistem disebut juga dengan tingkat trofik. Pada tingkat trofik yang pertama, yakni suatu organisme yang bisa menghasilkan atau membuat suatu zat makanan sendiri, yakni tumbuh-tumbuhan hijau yang biasa disebut juga sebagai produsen. Lalu organisme yang menempati urutan tingkat tropik yang kedua yaitu konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Konsumen ini umumnya ditempati oleh hewan-hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Selanjutnya, organisme yang menempati urutan tingkat tropik yang ketiga disebut juga dengan konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Umumnya ditempati oleh hewan-hewan karnivora atau hewan pemakan daging, dan seterusnya. Dan organisme yang menempati tingkat tropik tertinggi atau yang terakhir disebut juga dengan konsumen puncak, biasanya ditempati oleh hewan omnivora. Kemudian kita masuk pada jenis rantai makanan. Jadi, berdasarkan organisme yang mengawali, rantai makanan ini ternyata dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama, rantai perumput, rantai detritus, rantai parasit, dan rantai saprofit. Yang pertama, rantai makanan perumput. Jadi, rantai makanan yang satu ini paling sering ditemui dan dikenali. Rantai makanan ini dimulai dari tumbuh-tumbuhan sebagai produsen pada tingkat trofik pertamanya. Kemudian rantai makanan detritus. Rantai makanan yang satu ini tidak dimulai dari suatu tumbuhan, tetapi dimulai dari detrivitor. Detrivitor sendiri yaitu suatu organisme heterotrof yang mendapatkan energi dengan cara memakan sisa-sisa dari makhluk hidup. Kemudian rantai makanan parasit. Parasit adalah istilah bagi organisme yang hidup dengan cara merugikan organisme lain atau inangnya. Kemudian yang terakhir ada rantai makanan saprofit. Jadi ciri-ciri rantai makanan saprofit ini dimulai dari penguraian jasad mati makhluk hidup oleh organisme saprofit. Kemudian kita masuk pada rantai makanan perairan lentik. Di sini saya mengambil salah satu contohnya yaitu pada ekosistem danau. Karena danau termasuk dalam perairan lentik atau air yang menggenang. Jadi, danau merupakan bentuk alam berupa cekungan yang luas berisi air. Ada yang alami dan ada pula yang buatan manusia. Di dalamnya terdapat interaksi baik komponen biotik maupun abiotiknya yang dinamakan ekosistem. Ekosistem danau merupakan salah satu ekosistem perairan air tawar yang memiliki keragaman yang membuat peristiwa saling memakan yang terjadi di antara kehidupan makhluk hidup di danau. Komponen biotik ekosistem danau mengalami proses makan-dimakan di sekitar lingkungannya dengan bantuan sinar matahari. Peristiwa makan-dimakan di lingkungan sekitar danau yang terdiri dari produsen, konsumen, dan dekomposer yang disebut juga rantai makanan.
Kemudian yang terakhir kita masuk pada contoh rantai makanan yang ada di danau. Jadi di sini dapat kita lihat beberapa contoh rantai makanan yang terjadi pada ekosistem danau dengan alur produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, dan pengurai atau dekomposer. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama ada energi matahari, fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar, burung pemakan ikan, dan dekomposer. Kedua ada energi matahari, fitoplankton, serangga, ikan kecil, ikan besar, manusia, dekomposer. Contoh ketiga, energi matahari, fitoplankton, zooplankton, larva capung, ikan sedang, burung bangau, dekomposer. Dan contoh yang keempat, energi matahari, rumput, udang, ikan kecil, ikan besar, manusia, dan dekomposer. Cukup sekian beberapa penjelasan saya terkait materi rantai makanan pada ekosistem perairan lentik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.